aku berikan kalian taubat selama 3 hari. Kan tapi ajaran itu benar-benar sudah meresap pada diri mereka yang diajarkan oleh salah seorang Yahudi licik yang terkenal, yaitu Abdullah bin Saba. 3 hari diundurkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertaubat, karena orang yang mengucapkan kata-kata kufur yustatab, diberi taubat oleh pemerintahan selama 3 hari. Kalau seandainya tidak ada taubat, maka dia akan dibunuh. Pada hari yang ketiga mereka juga tidak bertaubat. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib dalam syairnya, falamma ra'aitu amran munkara ajjaztu nari wa da'awtu qumbura. Dia bilang ketika saya melihat perkaranya sudah sebuah kemungkaran, maka aku bakar api dan aku panggil kumbur. Kumbur adalah pengawal setia Ali bin Abi Thalib, tangan kanannya. Dia panggil, kemudian dia masukkan semua orang yang mendakwakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhannya ke dalam api tersebut. Begitu besarnya perlakuan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib sehingga mereka menuhankan. Berbeda lagi dengan Nawasib. Disebut Nawasib atau Nasibah, kelompok yang keluar di awal-awal Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Ahlul Bait keluar dari agama Islam. Jadi di sini ada 2 kelompok, yang satu mencintai sehingga berbuat ghulu, berlebih-lebihan, yang satu lagi berbuat kezaliman terhadap Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan semua Ahlul Bait. Itu yang disebut Nawasib. Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan antara 2 ajaran ini, di dalam kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Abbas datang ke rumah Zaid bin Thabit, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, diangkat Zaid bin Thabit oleh Abdullah bin Abbas, menaikkan kepada untanya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah seharusnya kami berbuat kepada ulama kami. Yaitu Abdullah bin Abbas mengangkat, menghormati Zaid bin Thabit sebagai salah seorang ulama sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, beginilah hakadha naf'alu bi ulama'ina. Beginilah kami berbuat kepada ulama-ulama kami. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai Abdullah, perlihatkan tangan engkau. Maka diperlihatkanlah tangan Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit. Ketika diperlihatkannya, diambilnya tangan tersebut dan dia cium. Kemudian dia mengatakan, beginilah kami seharusnya berbuat kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Diciumnya tangan tersebut. Dan dia siapa? Dia adalah muridnya Abdullah bin Abbas, adalah murid dari Zaid bin Thabit. Akan tapi hal itu tidak menghalanginya untuk mengambil tangan Abdullah bin Abbas, kemudian menciumnya, kemudian mengatakan, wa hakadha naf'alu bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ginilah seharusnya kami berbuat kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kedudukan yang sangat mulia di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembagian harta ghanimah dimulai dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari ahlu bait Rasulullah, kemudian baru kepada kalangan muhajirin, baru kalangan ansar, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Jadi kedudukan ahlul bait, kedudukan yang sangat utama di pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya tidak perlu Syiah mengajarkan ahlus sunnah bagaimana mencintai ahlul bait. Tidak perlu mereka mengajarkan, karena mereka hanya menjadikan ahlul bait sebagai tameng, sebagai alasan untuk menuduh Islam dari belakang. Jadi cinta mereka dusta kepada ahlu baiti Rasulullah SAW. Makanya wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq
Apa kata beliau? Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikanlah Muhammad dalam keluarganya. Perhatikanlah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Jadi sahabat Rasulullah SAW memperhatikan besar, perhatian mereka begitu besar terhadap ahlu baiti Rasulullah SAW. Dan ini ma'ruf, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah, dari sejarah Rasulullah SAW. Kecintaan para sahabat kepada cucu-cucu Rasulullah Hasan dan Husain ma'ruf, sangat dikenal. Bagaimana nasihat mereka ketika Husain mau berangkat ke Irak dan semacamnya, dari kalangan ulama-ulama sahabat seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya sangat dikenal. Hadis ini juga, yaitu hadis Yazid bin Hayyan, menunjukkan keutamaan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan itu diakui juga oleh Husain bin Sabrah. Dia mengatakan kepada Zaid, laqad lakita ya Zaidu khairan katsira. Wahai Zaid, engkau sungguh mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Apa keutamaan yang sangat banyak yang ditemui oleh Zaid bin Arqam? Ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah, engkau mendengar ceritanya, engkau berperang bersamanya, engkau salat di belakangnya. Alangkah indahnya ucapan Husain bin Sabrah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan hidup bersama Rasulullah SAW. Dan itu tidaklah unsur kesengajaan. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW bukanlah unsur kesengajaan bahwa mereka hidup bersama Rasulullah. Akan tapi mereka hidup bersama Rasulullah SAW karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengawal, pembela Rasulnya yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada semua hati anak manusia, mulai diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Kemudian dia melihat hati yang terbaik, dan dia tidak melihat hati yang terbaik kecuali hati Muhammad. Istafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi. Kemudian hati yang baik tersebut diperuntukkannya untuk diri Allah Subhanahu Wa Taala. Diasingkannya hati Muhammad dari semua hati manusia, diasingkannya dan dikhususkannya hati yang termulia ini untuk menjadi pengemban risalah yang akan dia turunkan di akhir zaman. Summa nazara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melihat kembali hati-hati anak Adam setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari di mana kabilah, di mana kaum, di mana generasi yang layak ditempatkan hati yang terbaik ini. Dilihatnya juga hati-hati kita, hati-hati sebelum kita dan sudah kita. Tidak layak satupun kecuali hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya mereka itulah satu-satunya kaum yang mempunyai hati yang terbaik dari seluruh hati anak Adam. Maka diletakkannya lah hati yang terbaik ini pada hati-hati yang terbaik, agar risalah yang akan dibawa nantinya oleh hati yang terbaik ini terjalankan begitu hebatnya dengan pembela-pembela yang sangat luar biasa ini, kalangan Muhajirin dan Ansar. Dia bukan sudfah, dia bukan datang begitu saja, akan tetapi telah diatur semenjak azalinya, semenjak Adam alaihi salam belum diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan itu. Makanya tidak bisa orang-orang setelah mereka bisa menyaingi hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keimanan. Tidak ada satu kelompok pun
manusia berkumpul sehebat hati sahabat Rasulullah SAW. Maka celakalah Syiah yang telah mencela hati yang terbaik dari umat ini, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya, salat engkau bersamanya, adalah ucapan yang indah dari Husain bin Sabrah, menggambarkan keutamaan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sahabat, dan mereka juga mengerti keutamaan tersebut, sehingga mereka tidak sia-siakan. Ketika mereka tahu bahwa mereka adalah umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, mereka tidak sia-siakan Rasulullah SAW dengan kesibukan dunia mereka. Akan tetapi mereka jadikan dunia mereka untuk membela Rasulullah SAW. Itu dia perjanjian Aqabah. Ketika 40 orang dari kaum Ansar datang menyelinap di keheningan malam di kota Makkah. Bukan kota mereka. Mereka tinggal di Madinah. Akan tetapi ada pertemuan khusus, pertemuan rahasia yang tidak boleh didengar oleh orang Quraisy antara Rasulullah SAW dengan orang Ansar. Orang-orang yang telah menyatakan diri mereka Muslim di hadapan Rasulullah SAW sebagai persiapan perpindahan dari kota Makkah menuju kota Madinah. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Rasulullah SAW duduk dikelilingi oleh orang-orang Ansar. Sudah itu, sebelum Rasulullah SAW berbicara, datang salah seorang Ansar, dan dia adalah yang terkecil umurnya. Dia mengatakan, mahlan ya Ansar, tunggu sebentar wahai Ansar, sesungguhnya baiat kalian kepada orang ini, yaitu kepada Muhammad, tahukah kalian dampak yang kalian akan rasakan? Bahwa baiat kepada orang yang berada di sebelah kalian ini berarti konsekuensinya akan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Konsekuensinya, kalian akan dijadikan sebagai sasaran empuk bagi seluruh orang Arab. Kalian sendirian. Konsekuensi dari berbaiat pada malam hari ini, kalian beringsut-ingsut, kalian datang diam-diam ke tempat bai'ah Aqabah ini, berarti kalian harus rela mengorbankan harta bahkan jiwa. Kalau seandainya kalian rela dengan segala konsekuensinya, maka bai'atlah bagi kalian surga. Akan tetapi kalau seandainya kalian tidak sanggup, sesungguhnya dia lebih menerima uzur kalian hari ini daripada nantinya. Adakah ucapan yang lebih baik dari ucapan sahabat yang mulia seperti ini? Kalau seandainya kalian menerimanya sebagai konsekuensi, maka bai'atlah dia. Sesungguhnya